Saudara dan saudara terkasih, ada kebenaran yang sangat sederhana dan rupanya saking sederhananya luput lepas dari perhatian kita. Kebenaran yang sederhana itu berbunyi, Anda adalah apa yang Anda makan. Anda akan menjadi seperti apa tergantung apa yang Anda makan. Kebenaran yang sangat sederhana. Dalam bahasa Inggris lebih mudah diingat. You are what you eat. Anda akan menjadi seperti apa nantinya? Akankah Anda tetap hidup? Hidup Anda akan menjadi seperti apa? Akankah sehat atau sakit-sakitan? Tergantung, ditentukan oleh apa yang Anda makan. Sangat sederhana, tetapi saking sederhananya lepas dari perhatian kita. Maka betapa mengerikan, betapa miris ketika melihat video yang sedang viral berkenaan dengan anak-anak yang pada usianya sangat muda, 7-8 tahun, mereka harus di kursi roda karena harus cuci darah seminggu 2 kali. Pada badannya sudah ditanam. Seolah-olah memang harus ada itu terus-menerus. Sehingga memudahkan bagaimana darahnya harus dicuci. Anak-anak yang seharusnya bermain, bergembira ria, berlari-lari, menikmati keanak-anakannya, harus duduk di kursi roda dengan berbagai peralatan itu. Mengapa? Karena mereka telah makan sesuatu yang salah. Karena mereka telah diberi minum sesuatu yang salah. Betapa hidupnya sangat ditentukan oleh apa yang mereka makan dan minum itu. Terlepas dari siapa bertanggung jawab, kita boleh menyadari betapa memang paling penting dalam kehidupan ini, untuk kehidupan kita ini adalah makanan. Dan saya akan menambahkan, bukan hanya makanan fisik, tetapi juga makanan-makanan yang lain. Ada yang kita sebut sebagai makanan intelektual, yang berupa keinginan untuk tahu, keinginan untuk mendapatkan penjelasan. Dan ketika makanan semacam itu tidak kita dapatkan, maka tetap kita menjadi orang yang bingung, menjadi orang yang kemudian serba ragu-ragu. Ada lagi kebutuhan yang kita sebut sebagai makanan emosional. Hal itu terpenuhi ketika kita diterima, ketika kita diakui, dimengerti, disayangi. Dan ada satu lagi yang sangat penting juga dalam kehidupan, yakni kebutuhan spiritual. Kita betul butuh bukan hanya makanan jasmani, tetapi kita membutuhkan makanan spiritual itu. Apa bentuknya? Salah satunya bahwa kita boleh percaya, kita boleh yakin bahwa kita ini orang-orang yang disayangi Tuhan,
orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang tidak akan direlakan, dibiarkan oleh Tuhan. Semuanya, kebutuhan itu semuanya perlu diupayakan. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang lemah, menjadi orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang akan segera meninggal. Bukan hanya sakit, meninggal secara fisik, kita juga bisa menjadi lemah, sakit, dan meninggal secara intelektual karena kita tertutup, tidak pengen tahu apapun juga. Kita menjadi mati secara emosional karena kita menjadi orang yang cuek bebek, orang yang kemudian menjadi orang yang diam menyendiri. Dan kemudian kita bisa sakit secara spiritual ketika kita tidak lagi dapat disentuh oleh Tuhan sendiri. Saudara terkasih, bacaan pertama bercerita tentang Elia. Dia seorang nabi. Apa yang kurang padanya? Ternyata dia yang adalah seorang nabi itu juga mengalami betapa secara fisik jelas ia lelah, secara fisik jelas ia lapar, secara fisik jelas ia benar-benar mengalami kelelahan. Karena ia harus lari, karena dia harus pergi dari atau melepaskan diri dari para serdadu Ratu Jacqueline. Dia harus menyelamatkan diri. Sehingga ia sampai tingkat tertentu menjadi orang yang serba kekurangan. Bukan hanya kekurangan secara fisik, tidak punya makanan. Tetapi ia juga tidak bisa tahu kenapa dia sampai dikejar-kejar. Dan dia seorang nabi tapi justru harus mengalami penganiayaan. Dia tidak tahu. Secara emosional jelas dia merasa tersingkir, merasa terbuang, merasa tidak diakui dalam kehidupan umum. Dan bahkan ia seorang nabi merasa betapa ia dibiarkan oleh Tuhan. Maka ia sampai kepada titik putus asa yang tertinggi. Tuhan, sudah cukup bagi saya, lebih baik panggillah saya saja. Bukan ungkapan kegembiraan, tetapi ungkapan keputusasaan. Tapi untunglah saudara dan saudara terkasih, Tuhan tidak diam. Ia diberi makanan oleh malaikat. Ia disentuh oleh malaikat itu. Bangunlah, makanlah, karena dengan begitu engkau akan menjadi tetap hidup dan kuat. Masih dibutuhkan tenaga yang cukup banyak karena engkau harus pergi. Kamu harus mulai berwarta di tempat yang baru nanti. Syukurlah Elia menyadari itu dan menerima itu sehingga ia menjadi tetap hidup dan bahkan menjadi kuat. Akhirnya ia berhasil berjalan 40 hari, 40 malam ke tempat dia harus melaksanakan pewartaannya yang baru. Saudara dan terkasih, bacaan kedua mengajarkan kepada kita yang jelas membuat orang terangkat dan kemudian betul-betul tidak merasakan kebutuhan emosionalnya terpenuhi, yakni fitnah, pertengkaran. Paulus mengajarkan buang itu semua karena itu hanya akan menggerogoti kamu semua. Itu hanya akan membuat engkau gelisah, resah. Engkau merasa akan terbuang, disingkirkan. Paulus berkata, ramah tamahlah terhadap satu dengan yang lain. Karena dengan demikian orang merasa diterima, orang merasa dihargai, orang merasa
dimengerti. Dan itulah kebutuhan kita juga. Dan akhirnya saudara dan saudara kasih, rupanya Allah mengetahui, mengerti semua kebutuhan kita itu. Maka ia mengutus Yesus Kristus sendiri. Dan oleh Yesus itu sendiri ia menyatakan bahwa akulah makanan itu. Akulah makanan itu yang dapat membuat engkau tetap hidup. Bukan hanya membuat engkau tetap hidup, tetapi akan menjadi sehat. Sehat secara fisik, sehat secara intelektual, sehat secara emosional, dan terutama engkau akan menjadi sehat secara rohani, secara spiritual. Dan itulah yang kita lakukan khususnya tiap hari Minggu, hari raya, bahkan hari-hari biasa kita merayakan Ekaristi. Karena kita sadar, kita tahu dan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita butuh dan kita memiliki kebutuhan semuanya itu. Kebutuhan fisik kita, kebutuhan yang lain-lainnya. Maka tidak usah mengherankan ketika pagi hari saudara dan saudari terkasih menjalani misa pagi. Pulang dengan gembira, pulang dengan semangat baru. Karena kebutuhan terutama yang spiritual itu terpenuhi. Saudara dan terkasih, di bagian akhir dikatakan bahwa memang tidak mudah untuk percaya, untuk menerima Yesus sebagai makanan itu. Tetapi Tuhan rupanya tahu hal itu juga sehingga dia berkata, kalau sekarang belum bisa percaya sesungguhnya, tenang saja karena Allah sendiri yang akan mengajar kita. Allah sendiri yang akan dengan sabar dan pelan-pelan akan mengajar kita untuk sampai kepada keyakinan itu. Saudara dan terkasih, kita butuh hidup dan bahkan kita ingin menjadi sehat. Kita akan menjadi seperti apa sangat tergantung terhadap makanan yang kita punya dan kita makan. Semoga dari sabda Tuhan dan terutama Yesus sendiri dapat menjadi pemenuh segala kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan fisik, bukan hanya kebutuhan intelektual, emosional, tetapi juga kebutuhan spiritual yang menjadi penting. Dengan demikian kita tidak akan menjadi orang yang lemah, orang yang sakit dan akhirnya meninggal secara spiritual juga.